semuanya, perkenalkan nama saya Rahmaulia. Saya berumur 18 tahun. Jadi saya sedang melaksanakan pelatihan kerja di PPKD Jakarta Selatan dengan kejuruan barista angkatan ke-3. Pada video saya kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan di LMS. Pertanyaannya, alat untuk mengetahui suhu air adalah termometer. Dan beberapa item yang terdapat pada mesin espresso. Jadi, dalam mesin espresso terdapat beberapa item. Yang pertama, dia terdapat temper. Yang kedua, pada mesin espresso terdapat group head. Yang ketiga, pada mesin espresso terdapat boiler. Dan yang keempat, pada mesin espresso juga terdapat pressure gauge. Yang kelima, pada mesin espresso terdapat steam vane. Dan yang keenam, pada mesin espresso juga terdapat drip tray. Penyimpanan yang baik untuk kopi ialah di mana? Jadi, penyimpanan yang baik untuk kopi adalah di ruangan tertutup seperti di lemari ataupun di dapur. Karena biji kopi harus terhindar dari sinar matahari dan sumber matahari langsung atau sumber panas. Tempat terjadinya penampungan bubuk kopi untuk menjadi espresso adalah jawabannya adalah portafilter, karena portafilter adalah tempat atau alat yang digunakan untuk menampung bubuk kopi untuk terjadinya suatu ekstraksi espresso itu terjadi. Tempat untuk membuat hasil penyeduhan espresso adalah jawabannya adalah clock box. Sebutkan 3 alat manual yang kalian tahu. Yang saya tahu alat seduh manual yang pertama itu adalah French press. French press adalah alat yang digunakan untuk menyeduh kopi dengan menggunakan plunger. Yang kedua adalah alat Vietnam drip. Alat Vietnam drip ini biasanya berukuran kecil yang ditempatkan di atas cangkir ataupun di gelas kopi. Yang ketiga adalah Chemex. Chemex merupakan alat untuk seduh kopi manual dengan konsep pour over coffee. Perbedaan dari kopi Robusta dan kopi Arabica. Nah, perbedaan dari biji kopi Robusta dan Arabica itu pertama ada di aromanya. Aroma Robusta itu lebih keluar atau lebih strong dibandingkan Arabica. Robusta juga kafeinnya lebih tinggi dibandingkan dengan Arabica. Harga Arabica lebih mahal dibandingkan Robusta, dan kopi biasanya dari bentuknya Robusta itu bentuknya bundar, sedangkan Arabica bentuknya lebih keruncing. Berapa sih era gelombang kopi? Jadi era pada gelombang kopi itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada first wave, yang kedua ada second wave, dan yang ketiga ada third wave. First wave adalah era dimana saat nenek moyang kita mulai menikmati kopi sebagai kebutuhan mereka. Biasanya sebagian dari mereka mencoba kopi dalam bentuk saset. Yang kedua ada second wave. Second wave adalah dimulai saat peminum dan penikmat kopi mulai bisa mengkritik kopi dari segi rasa ataupun dari segi kesehatan. Nah, pada era ini juga lahirnya popularitas dan ekstensi sosok yang disebut sebagai barista atau lebih dikenal sebagai barista. Yang ketiga ada third wave. Jadi third wave merupakan era yang pada saat ini sedang kita jalani, atau pada era ini transparansi produk atau informasi menjadi tolak ukur dalam industri ini. Jadi sebagai salah satu contohnya itu adalah customer service dan juga customer experience. Kan cerita singkat sejarah kopi dan awal masuknya kopi ke dalam Indonesia. Nah, jadi sejarah singkatnya kopi pertama kali ditemukan di Ethiopia pada abad ke-9. Jadi, kopi ditemukan sama salah satu pengembala bernama Kalbi yang melihat kambing-kambingnya sangat energik ketika memakan biji kopi. Mulai dari situ kopi menyebar ke Yaman, serta kopi digunakan biarawan sufi untuk menjaga mereka saat doa malam. Nah, sama seperti halnya sejarah kopi di Indonesia. Nah, penduduk Belanda awalnya membawa kopi jenis Arabica dari Malabar, India ke Pulau Jawa. Membawa kopi jenis Arabica. Tetapi pada tahun itu penduduk Belanda gagal dikarenakan cuacanya sangat ekstrim. Kemudian pada tahun 1706 barulah biji kopi di Pulau Jawa meraih kesuksesan
dan juga tanaman kopi di Pulau Jawa menjadi populer. Dari saat itulah ragam-ragam kopi mulai tercipta dan sampai hingga saat ini jenis-jenis kopi di Indonesia makin beragam. Sekian penjelasan dari saya Rahma Aulia. Terima kasih.